Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa-siswi kelas 4 dan 2 Tangerang Selatan? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi seperti ini. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang pecahan dan kita juga sudah mengadakan penilaian harian. Jadi, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang kelipatan dan faktor bilangan. Untuk itu, marilah simak baik-baik penjelasan yang akan Ibu berikan dan jangan lupa untuk mencatatnya kembali di buku tulis kalian masing-masing. Sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan itu apa sih? Seperti yang kalian tahu bahwa kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan. Jadi, kelipatan di sini sama artinya dengan perkalian bilangan. Berarti kalian harus hafal perkalian-perkalian. Untuk contoh yang pertama, tentukan bilangan kelipatan 2. Berarti di sini kalian harus menentukan hasil dari perkalian 2. Nah, untuk perkalian 2, kalian bisa menuliskannya dalam bentuk perkalian atau dalam bentuk penjumlahan. Kalau sudah hafal, silakan menggunakan perkalian agar lebih mudah. Yang pertama, 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. 3 dikali 2 hasilnya 6. 4 dikali 2 hasilnya 8. Dan seterusnya. Karena perkalian 2 itu banyak, jadi kalian bisa menggunakan lambang titik 3 seperti ini ya. Jadi, kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu untuk contoh yang pertama. Tapi jika kalian lupa menggunakan cara perkalian atau lupa perkalian 2, silakan menggunakan cara penjumlahan. Jadi penjumlahan berulang untuk 2. Yang pertama 2, selanjutnya 2 tambah 2, 4. Selanjutnya 4 ditambah 2 lagi, 6. Selanjutnya 6 ditambah 2, 8. Jadi bisa menggunakan 2 cara, perkalian atau penjumlahan berulang. Untuk contoh yang kedua, tentukan bilangan kelipatan 3. Berarti di sini kalian harus menentukan hasil perkalian dari bilangan 3. So, kita akan buat perkalian bilangan 3 penyelesaiannya ya. Jadi yang pertama 1 dikali 3 sama dengan 3. Selanjutnya 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 3 sama dengan 12. Dan seterusnya. Karena perkalian 3 itu banyak dan di soal juga tidak ditentukan berapa banyak kelipatan 3-nya, jadi kita menggunakan tanda dan seterusnya. Kalian bisa tulis kelipatan 3 itu adalah 3, 6, 9,
dan seterusnya. Gunakan tanda titik 3 untuk menunjukkan bahwa bilangan tersebut masih banyak lagi. Nah, ini untuk menggunakan cara perkalian. Kalau misalkan menggunakan penjumlahan, kalian bisa gunakannya dengan menambah. Selanjutnya, contoh nomor 2. Tentukan 4 bilangan kelipatan 5 yang pertama. Nah, di sini kita diminta mencari kelipatan 5, tapi hanya 4 saja yang diminta. Kita buat terlebih dahulu kelipatan 5 atau perkalian 5 ya. Jadi penyelesaiannya, yang pertama 1 dikali 5 sama dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dikali 5 sama dengan 15. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, karena dimintanya hanya 4 bilangan, berarti perkalian 1 sampai 4 saja yang diminta, yang ditulis atau yang dicari. Jadi, kita bisa tulisnya kelipatan 5 sama dengan 5, 10, 15, dan 20. Jadi, untuk contoh nomor 3, tentukan kelipatan 10 yang ada di antara 40 dan 80. Berarti di sini kalian mencari kelipatan 10 atau perkalian 10, tetapi yang hasilnya itu ada di antara 40 dan 80. Untuk perkalian 10 hafal ya, kita buat terlebih dahulu perkalian 10-nya. Perkalian 10-nya itu hasilnya ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, dan masih banyak lagi. Karena di sini hanya diminta yang terletak di antara 40 dan 80, maka jawaban dari nomor 3, kalian hanya lihat yang ada di antara 40 dan 80, yaitu hanya 50, 60, 70. Jadi, jawabannya untuk kelipatan 10 yang dimaksud atau kelipatan 10 yang ada di antara 40 dan 80 adalah sama dengan 50, 60, 70. Kalau di antara berarti 40 awalannya 40 dan akhirannya 80 itu tidak diikut sertakan. Selanjutnya kita akan bahas tentang faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi, kalau kelipatan tadi perkalian, faktor sebaliknya yaitu pembagian. Untuk contoh yang pertama, tentukan faktor dari 10. Jadi kita cari pembagi 10 itu ada angka berapa aja. Penyelesaiannya, faktor dari 10 itu ada 1, 2, 5, dan 10. Karena semua bilangan tersebut dapat membagi habis 10. Contoh, 10 dibagi 1 bisa hasilnya 10. 10 dibagi 2 juga bisa hasilnya 5. 10 dibagi 5 bisa ya hasilnya 2. Dan 10 dibagi 10, 1. Jadi pembagi ini disebut dengan faktor. Atau kita bisa menggunakan cara perkalian. Perkalian dari 10. Untuk yang pertama, perkalian dari 10 itu ada
1 dikali 10. Terus selanjutnya ada 2 dikali 5. Nah, yang di dalam kotak ini atau perkalian ini merupakan faktor dari 10, yaitu 1, 2, 5, 10. Untuk selanjutnya, tentukan faktor dari 24. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara perkalian seperti tadi ya. Jadi, kita buat perkaliannya terlebih dahulu. Perkalian 24 atau bilangan yang menghasilkan hasilnya 24. Jadi, Ibu akan tulis 24. Hasil perkaliannya. Kalau untuk faktor bilangan, berarti kalian harus mencari sebanyak mungkin perkalian yang menghasilkan bilangan tersebut. Jadi nggak bisa, kalau misalkan ternyata banyak ada 10 faktor, 10 perkalian, silakan tulis semuanya. 24 dari yang pertama, 1 dikali 24. Untuk yang kedua, 2 dikali 12. 3 ada enggak? 3 kali berapa yang hasilnya 24? Yaitu 3 kali 8. Lalu 4 kali berapa yang hasilnya 24? Ada ya, 4 kali 6. Selanjutnya 5 kira-kira ada atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita boleh lompat langsung ke 6. 6 kali berapa yang hasilnya 24? Ternyata sudah ada, 6 dikali 4. Jadi kalau sudah ketemu dengan angka yang tadi atau angka yang sebelumnya seperti ini, 6 kali 24 sudah ada atau 4 kali 6, berarti kalian tidak usah ditulis lagi. Hingga kalian susun faktor dari 24 adalah, hingga kalian buat di sini faktor dari 24 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi semua yang ada di dalam kotak ini kalian tulis secara urut dari yang terkecil hingga terbesar. Terus selanjutnya adalah contoh yang kedua, itu adalah tentukan faktor dari 20. Berarti kita mencari perkalian yang menghasilkan bilangan 20. Kita buat lagi kotaknya. Yang pertama, tulis angka faktor yang diminta yaitu 20. Lalu tuliskan tanda hasil kalinya. Selanjutnya kalian tinggal buat perkalian yang menghasilkan bilangan 20 itu ada apa saja. Yang pertama dari 1 ya, biasakan dari yang terkecil agar lebih terurut. 1 dikali 20. Selanjutnya 2 kali berapa yang hasilnya 20? Yaitu 2 dikali 10. Selanjutnya 3, kira-kira 3 ada atau tidak? Kalau tidak ada, boleh langsung lompat. Jadi 3-nya tidak usah ditulis, boleh langsung ke 4. 4 kali berapa yang hasilnya 20? Yaitu didapat 4 kali 5. 4 kali 5. Nah, kira-kira ada lagi tidak? Setelah 4 kan angkanya 5, berarti 5 kali berapa yang hasilnya 20? Ternyata 5 dikali 4.
5 dikali 4 di sini tidak ada, walaupun posisinya terbalik, tetapi mereka hasilnya sama ya. Nah, karena sudah ketemu dengan angka yang sama, berarti sudah selesai untuk mencari faktornya. Tinggal kita tuliskan saja. Tinggal kita tulis hasilnya. Faktor dari 20 itu sama dengan 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, seperti itu. Jadi, untuk faktor, kita harus mencarinya semaksimal mungkin, harus sebanyak mungkin, dan sedapatnya ya, bukan pasti sedapatnya. Tapi, kalau dapatnya banyak, tuliskan semuanya. Kalau dapatnya cuma 4, ya udah tuliskan 4 saja. Kalau faktor, harus semaksimal mungkin dicari hasil perkalian. Sedangkan pelipatan, itu tergantung dari soalnya yang diminta. Baik, cukup sekian untuk materi kelipatan dan faktor bilangan hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, silakan langsung bertanya kepada Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.